Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Sekarang aku masih melanjutkan pembahasan mengenai pembunuh-pembunuh termuda yang pernah ada di dunia ini. So, kita akan melanjutkan kisah-kisah pembunuh termuda ini ya teman-teman. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. 4. Jasmine Richardson. Jasmine Richardson adalah seorang anak perempuan asal Kanada. Ia tumbuh dari keluarga baik-baik dan juga harmonis. Jasmine pun tumbuh menjadi anak yang baik di keluarga tersebut. Namun, semua berubah ketika Jasmine berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jeremy. Saat mengenal Jeremy, Jasmine masih berusia 11 tahun dan Jeremy berusia 22 tahun. Jeremy memiliki kehidupan yang cukup keras. Ia sering dibully dan sempat beberapa kali mencoba bunuh diri. Jeremy pun merasa tidak ada yang peduli padanya dan dia pun mulai hidup bebas. Namun ternyata Jasmine bisa menerima Jeremy apa adanya dan ia sangat mencintai Jeremy. Mengetahui hubungan anaknya dengan Jeremy, orang tua Jasmine pun menentang hubungan tersebut. Ayah Jasmine yang bernama Mark dan ibunya yang bernama Debra selalu mengingatkan Jasmine agar tidak berhubungan dengan Jeremy. Namun, Jasmine tidak mendengar dan selalu menentang perkataan orang tuanya. Jasmine tetap bersikukuh untuk mempertahankan hubungannya dengan Jeremy, hingga ia pun nekat melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jasmine merencanakan pembunuhan pada orang tuanya sendiri agar bisa terus berhubungan dengan Jeremy. Aksi itu pun dilakukan pada tanggal 23 April 2006. Jasmine saat itu sudah berusia 12 tahun dan Jeremy berusia 23 tahun. Malam itu, setelah kondisi sepi, Jasmine dan Jeremy mulai menyerang Mark dan Debra dengan pisau. Diketahui Debra mendapat 12 tusukan yang membuatnya meninggal seketika. Sementara Mark sempat melawan namun akhirnya meninggal dunia juga. Setelah membunuh orang tuanya, Jasmine teringat pada adik laki-lakinya yang bernama Jacob. Saat itu, Jacob berusia 8 tahun. Jasmine pun mengajak Jeremy untuk membunuh adiknya. Walaupun adiknya tak memiliki salah apapun pada Jasmine, Jasmine berkilah kalau dia kasihan apabila membiarkan adiknya hidup tanpa orang tua. Jeremy dan Jasmine pun masuk ke kamar Jacob dan melakukan pembunuhan pada Jacob. Jacob mendapat beberapa luka tusukan di dadanya dan Jeremy sempat menggorok leher Jacob hingga hampir terputus. Apa sih yang ada di pikiran Jasmine pada saat itu ya teman-teman? Kenapa dia begitu tega pada keluarganya sendiri? Orang tua Jasmine bukan tanpa alasan menentang hubungannya dengan Jeremy. Selain usianya yang terpaut sangat jauh, Jeremy pun membawa dampak negatif pada Jasmine hingga orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka. Dan ternyata memang terbukti kan, Jeremy bisa membuat Jasmine berbuat nekat untuk merencanakan pembunuhan dan benar-benar melakukan rencananya tersebut pada orang tuanya. Bahkan adiknya yang tidak bersalah apapun ikut menjadi korbannya. Keesokan harinya, polisi pun mendapat telepon dari tetangganya Jasmine. Polisi pun segera datang ke rumah Jasmine dan ditemukan 3 mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tetangga pun mengatakan pada polisi bahwa di rumah itu tinggal 4 orang, dan tetangga mengatakan Jasmine telah menghilang. Pada awalnya, tetangga dan polisi mengira Jasmine telah diculik oleh pelaku pembunuhan tersebut. Namun, setelah polisi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan di rumah Jasmine, ditemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ternyata pelaku dari pembunuhan itu adalah Jasmine sendiri dan pacarnya. Polisi menemukan sebuah email dari Jasmine pada Jeremy yang mengajak Jeremy untuk melakukan pembunuhan pada orang tuanya. Setelah polisi mengumpulkan bukti-bukti, maka pencarian dilakukan pada Jasmine dan Jeremy. Sempat buron, akhirnya pada tahun 2007, Jasmine dan Jeremy pun ditangkap polisi. Jasmine mengaku kalau dia membunuh keluarganya karena tidak ingin memiliki penghalang atas hubungannya dengan Jeremy. Jasmine pun akhirnya ditahan dengan hukuman 10 tahun penjara karena dianggap masih di bawah umur. Sedangkan Jeremy mendapat hukuman 25 tahun penjara. Pada tahun 2016, Jasmine pun dibebaskan dengan pengawasan bersyarat. Namun, alih-alih menyesali perbuatannya, ia masih saja menjalin hubungan dengan Jeremy dan akan menunggu Jeremy bebas, kemudian menikahinya. Gila gak sih teman-teman? 5.
Christopher Frank Pittman. Christopher Frank Pittman adalah seorang pria kelahiran Alabama pada tanggal 9 April 1989. Dia tumbuh menjadi anak broken home dan sempat beberapa kali kabur dari rumah saat usianya masih sangat kecil. Tak hanya kabur dari rumah, Christopher pun sempat akan melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Akibatnya, ia pun ditahan polisi di sebuah tahanan untuk anak-anak bermasalah. Selama ditahan, Christopher pun kemudian dilakukan tes kesehatan mental. Ternyata Christopher memiliki depresi. Untuk itu, selama ditahan, ia pun diberi obat antidepresi oleh dokter di tahanan. Christopher ditahan selama 6 hari di sel tahanan anak-anak tersebut. Setelah bebas, sang ayah pun mengirim Christopher ke rumah kakek dan neneknya di Chester, Carolina. Di rumah kakek neneknya, Christopher pun memiliki kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil, Christopher mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya dan mulai ditinggalkan oleh ibunya sendiri, sehingga ia pun tumbuh dengan memiliki depresi dan rasa trauma. Di rumah kakek dan neneknya, Christopher pun tetap diberi perawatan kesehatan mentalnya. Namun, dokter di wilayah Chester ini tidak memiliki resep obat antidepresi yang diberikan pada Christopher sebelumnya, sehingga dokter pun mengganti obatnya dengan obat yang baru dan resep yang baru. Menurut keluarga Christopher, setelah diberi obat baru tersebut, Christopher seringkali mengeluh efek samping dari obat itu. Ia merasa kulitnya terbakar. Diketahui, obat antidepresi yang baru ini memiliki efek samping yang cukup kuat bagi anak-anak, dari depresi yang sangat parah hingga bisa mengalami delusi. Namun, hal itu nampaknya terabaikan, hingga suatu hari tragedi yang tidak diharapkan pun terjadi. Pada tanggal 28 November 2001, ketika Christopher berusia 12 tahun, Christopher terlibat perkelahian di sekolahnya. Sang kakek pun menasehati dan memarahinya. Tidak terima dimarahi oleh sang kakek, Christopher pun pergi ke kamarnya. Namun ternyata rasa marah Christopher begitu meluap-luap. Malamnya, ia mengambil senapan sang kakek, kemudian masuk ke kamar kakek dan neneknya untuk menembaki mereka. Setelah menembaki kakek dan neneknya, Christopher pun membakar rumah kakek dan neneknya tersebut. Kemudian, Christopher pun melarikan diri. Namun, akhirnya polisi berhasil mengamankan Christopher. Pada saat ditangkap polisi, Christopher mengaku bahwa pembunuh kakek dan neneknya adalah seorang yang berkulit hitam. Setelah melakukan pembunuhan pada kakek dan neneknya, orang itu menculik Christopher. Namun, polisi tidak percaya begitu saja pada pengakuan Christopher. Akhirnya, penyelidikan lebih dalam pun dilakukan pada Christopher. Dan pada akhirnya, Christopher pun mengaku kalau dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan pada kakek dan neneknya. Pada tahun 2005, Christopher pun divonis 30 tahun penjara. Namun, pengacara mengajukan banding dan meminta keringanan. Christopher melakukan pembunuhan tersebut karena efek samping yang didapat setelah mengkonsumsi obat antidepresi yang baru. Christopher sendiri mengatakan bahwa sebelum membunuh kakek dan neneknya, ia seperti mendapatkan bisikan-bisikan untuk melakukan pembunuhan itu. Vonis yang diberikan pada Christopher sendiri mendapat beberapa kontroversi, di antaranya karena usianya yang masih di bawah umur dan juga kondisi kesehatan mentalnya. Namun, di tahun 2008, hakim menolak untuk mendengar banding tersebut. Namun tampaknya pihak dari Christopher tidak menyerah, hingga pada tahun 2010 persidangan ulang pun dilakukan. Dan berdasarkan pertimbangan setelah melihat fakta-fakta baru, Christopher pun diberi keringanan hukuman. Hukuman Christopher menjadi 25 tahun penjara. Nah, itu dia teman-teman cerita-cerita pembunuh termuda yang ada di dunia. Bagaimana menurut kalian setelah mendengar cerita ini? Satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran, pola asuh dan didikan orang tua sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anak ya teman-teman. Rata-rata dari pembunuh-pembunuh ini, mereka berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan membuat mereka memiliki trauma. Ya, walaupun sebetulnya keluarga harmonis juga tidak menjamin anak akan tumbuh dengan baik. Para orang tua juga harus mengenali lingkungan dan pergaulan anak-anaknya agar hal-hal seperti ini bisa diminimalisir ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.